Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sahabat yang dicintai dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah atas takdir dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka melalui media kajian online PC Persis Bala Endah. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan bagi kita semua untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kajian online yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan bahasan yang berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda dalam satu riwayat yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Kata beliau, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala, bagi Allah yang Maha Agung, tis'atan wa tis'ina isman, memiliki 99 nama. Mi'atan ghairu wahidin, 100 kurang 1. Man ahsoha, barang siapa yang menghitungnya, menjaganya dari asma-asma Allah itu, dakhalal jannata, ada kesempatan untuk masuk ke surga. Kemudian Rasulullah SAW beliau menyebutkan, dari 99 nama yang agung yang dimiliki oleh Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata beliau, Allahu la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Allahu Allah lah, la ilaha yang tidak ada Tuhan, illa huwa kecuali Dia, ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kalamnya, di dalam Al-Quran, kalimat Rahman itu kurang lebih 45 kali Allah sebutkan di dalam 17 surat. Kemudian Allah pun menyebutkan kalimat atau lafadz Rahim itu di dalam Al-Quran itu kurang lebih 34 kali di dalam 19 surat. Begitu pula
Allah menyebutkan kalimat Rahman dan Rahim secara berkesinambungan, menyambung satu sama lain. Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah sebutkan dalam Al-Quran itu kurang lebih 6 kali di dalam 5 surat. Di antara salah satu contoh lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim adalah ayat Al-Quran yang sering kita baca berulang-ulang, yaitu di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-1 dan ayat ke-3. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kemudian di ayat yang ketiga pun Allah menyebutkan Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Malahan dalam surat An-Naml, surat ke-27 ayat 30, ketika Balqis berkata kepada para raja, sesungguhnya telah datang kepadaku, telah disampaikan kepadaku satu surat yang mulia. Innahu, sesungguhnya surat itu, min Sulaimana, dari Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya isi surat itu, Bismillahirrahmanirrahim, menerangkan tentang Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sahabat kajian online yang dicintai dan dirahmati oleh Allah, lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu diambil dari lafaz yang dasar, yaitu adalah rahmatun atau rahmatan. Bahasa kita sehari-hari adalah rahmat. Dan kata dasar rahmatan atau rahmatun itu adalah dari kalimat rahimah, artinya kasih sayang. Apa yang disebut dengan rahmat? Di antara ahli tafsir mengatakan, yang disebut ar-rahmatu, rahmat itu adalah riqqatun taqtadil ihsana ilal marhumi. Rasa cinta, rasa kasih sayang yang ditunjukkan dengan sebuah kebaikan kepada siapa? Ilal marhumi, kepada orang yang dicintainya, pada orang yang dikasih sayanginya. Kalimat Rahman menurut para ahli tafsir itu ditunjukkan rahmanud dunya. Rahman Allah itu, kasih sayang Allah itu khusus buat di dunia. Jadi Rahman itu artinya pemilik kasih sayang, dan Rahim itu adalah pemberi kasih sayang. Rahman itu ditunjukkan wabil khusus di dunia, ya ummu lil mu'minina wal kafirina, dan itu mencakup umum buat orang-orang yang beriman ataupun buat orang-orang yang kafir. Secara garis besar, yang disebut Rahman itu pemberian Allah, ihsanun Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang berupa in'amun, kenikmatan, wa ibdalun, dan segala karunia. Kita selalu ingat dengan satu ayat, satu surat yang sangat pendek, pondok, bari nyogok, sakapung mah jadi kojok salat urang. Apa ayat itu? Allah sampaikan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak. Wajar dan pantaslah di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, di antaranya di dalam surat Ar-Rahman, dengan ayat, dengan lafaz fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kalian dustakan? Sampai Allah berulang-ulang mengatakan kalimat itu, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kalian dustakan? Maka wajar dan pantaslah Allah sebagai yang pemberi kasih sayang, beliau Allah mengingatkan kepada kita
untuk senantiasa dekat dengannya dalam wujud beribadah kepadanya. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian rabbakum kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian. Bukan sekedar menciptakan, tapi Allah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada seluruh manusia, baik dia mukmin ataupun orang kafir. Kemudian Ar-Rahim Allah itu wabil khusus buat orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah sudah sampaikan dan mengingatkan kepada kita sebagai kaum muslimin dan orang yang beriman. Di dalam surat yang ke-7 alias surat Al-A'raf, Allah sampaikan, Qala, Allah berfirman, azabi, siksaku, usibu bihi man asya, aku akan timpakan kepada orang yang aku kehendaki. Wa rahmati, sedangkan kasih sayangku, rahmatku, wasi'at kulla syai'in, itu meliputi segala perkara. Fasa'aktubuha, maka aku sudah tetapkan rahmatku itu lil mu'minina lilladina yattaquna, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakata, dan bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat, walladina hum bi ayatina yu'minuna, dan bagi orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Jadi jelaslah bahwa rahman Allah itu mencakup kepada seluruh manusia di dunia, dan rahim Allah itu khusus bagi orang-orang yang bertakwa dan bagi orang-orang yang beriman. Mari kita ambil satu hikmah, satu pelajaran dari Rahman dan Rahim Allah ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha berkah, Allah yang maha agung sudah berfirman. Kata Allah, Anallahu, akulah Allah, wa anar rahmanu, dan akulah Rahman yang memiliki kasih sayang. Kata Allah, khalaqtur rahima, aku sudah ciptakan rahim, aku sudah ciptakan kasih sayang. Wa syaqaqtu laha, dan aku sudah jadikan kalimat Rahman Rahim itu, kasih sayang itu, minismi, dari namaku sendiri. Maka kata Nabi, paman wasolaha, barang siapa yang menyambungkan kasih sayang alias silaturahmi, Rasulullah mengatakan, wasoltuhu, maka aku sampaikan adalah rahmatku. Kemudian sebaliknya, Allah pun mengatakan, waman qata'aha, dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi itu, batattuhu, maka aku akan putuskan dari rahmatku. Begitu pula Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan, ar-rahimuna, orang-orang yang selalu berkasih sayang, yarhamhumur rahman, maka ar-rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik kasih sayang akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Nabi pun mengatakan, irhamu, kasih sayangilah oleh kalian, man fil ardi, kepada orang-orang yang ada di bumi, yarhamkum man fis samai, maka yang di langit pun akan memberikan kasih sayang kepada kalian. Dan Nabi pun mengatakan, ar-rahimu shidnatun minar rahman, rahim itu, kasih sayang itu, shidnatun, sebagai dahan, minar rahmani, dari sifat rahman Allah. Paman wasolaha, maka barang siapa yang menyambungkan silaturahmi itu, siapa yang menyambungkan kasih sayang itu, kata Allah, wasolahullahu, maka Allah
akan menyambungkan rahmat-Nya. Wa man qata'ahu, dan barang siapa yang memutuskan kasih sayang itu, Nabi pun mengatakan qata'ahullahu, maka Allah akan putuskan dari rahmat-Nya. Begitulah pelajaran yang kita bisa ambil dari sifat Rahman Rahim Allah adalah hendaklah kita sebagai manusia menyambungkan silaturahmi dengan siapapun orangnya, sehingga rahmat Allah senantiasa diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan rahman Allah tidak putus dari kita, dan mudah-mudahan rahim Allah kelak di akhirat diberikan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.